Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua, siswa-siswi kelas 11 di pagi hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian absensi dulu pada link kehadiran yang sudah di-share oleh guru tiket, yaitu Kak Purba. Nah, di jam yang terakhir ini mudah-mudahan kalian semua masih pada semangat belajar di rumahnya ya. Mudah-mudahan juga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, anak, sebelum ibu masuk ke materi pembelajaran dan paparan, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kepada kami pemahaman. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi kita dapat diberikan pemahaman dari ilmu yang telah ibu sampaikan, dan kalian juga dapat memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tugas-tugas pembelajaran yang akan kalian kerjakan nanti. Dan juga kita doakan kepada keluarga kita, guru-guru kita, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran, ibu akan memberikan materi kompetensi dasar, yaitu yang kalian buka LKS-nya halaman 32 mengenai matriks, yaitu ada di kompetensi dasar 3.3, menjelaskan matriks, kesamaan matriks, dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skala, serta transpos matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Nah, kemarin kita sudah sampai ke dalam operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sedangkan transpos belum kita bahas. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai transpos matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Itu pada KD pengetahuannya. Kalau pada KD 4.3, yaitu keterampilan, nanti menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, KD ini akan kita bahas dan kita selesaikan pada hari ini. Lalu tujuan pembelajarannya pada hari ini nanti kalian dapat menentukan nilai transpos matriks itu pada KD pengetahuan. Lalu pada KD keterampilannya kalian dapat menyelesaikan atau menggunakan aplikasinya pada masalah sehari-hari, serta nanti penilaian sikapnya itu dilihat dari cara kalian aktif dalam pembelajaran. Baiklah anak-anak, sekarang kalian buka LKS-nya halaman 33. Di situ ada contoh persepsi ataupun kehidupan sehari-hari dalam aplikasi matriks itu adalah banyak ya anak-anak. Salah satunya itu dalam pengolahan data dalam Microsoft Excel ataupun dalam lomba-lomba dalam 17 Agustus. Misalnya 3 orang juri menilai beberapa kelompok atau beberapa orang dalam suatu lomba dalam berbagai kategori. Lalu contohnya lagi pada sebuah toko, misalnya toko sembako ataupun toko pakaian, sepatu dan lain-lain. Nah, di situ nanti kalian dapat menghitung ataupun menggunakan matriks dalam
perhitungan jumlah stok barang, sisa stok barang, hasil penjualan, dan setiap keuntungan sehari-hari. Nah, itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari matriks ini. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Oke anak-anak, di LKS-nya halaman 32, kalian lihat di situ kita sudah masuk ke bab 3 dan kita sudah pertemuan yang keempat. Di dalam bab 3 ini mengenai transpose matriks. Nah, di situ ada kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya, dan pengembangan nilai-nilai karakter pada materi ini. Nah, baiklah anak-anak, di sini kita lihat peta konsep matriks berikut. Yang pertama itu pengertian dan notasi matriks. Nah, kalian sudah dapat di situ di awal pertemuan pengertian dan notasi matriks, kalian sudah memahaminya. Lalu peta konsep yang kedua itu kalian dapat mengoperasikan operasi-operasi pada matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar maupun perkalian antara matriks. Begitu juga dengan kesamaan matriks, itu kalian sudah bisa mengerjakannya dan memahaminya. Alhamdulillah. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai operasi matriks, yaitu transpose matriks yang belum kita bahas. Lalu materi yang terakhir pada matriks ini itu nanti kalian akan dapat menentukan determinan dan inverse matriks yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat materi berikut ini yang akan kalian pelajari pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan pengertian mengenai transpose matriks. Apa sih transpose matriks itu? Nah, di situ ada LKS-nya halaman 39 mengenai pengertian dari transpose matriks. Nah, transpose matriks itu juga bisa Ibu artikan sebagai perubahan letak dari elemen-elemen matriks baris menjadi elemen-elemen pada matriks kolom. Begitu juga sebaliknya. Jadi dia hanya berubah letak dari baris menjadi kolom dan juga sebaliknya dari kolom menjadi matriks. Nah, kalian lihat contohnya di halaman 39. Lalu transpose matriks itu dilambangkan dengan angka T besar di atasnya, di pangkatnya. Matriks A, AT artinya A transpose. Paham ya? Oke. Lalu setelah kalian memahami pengertian transpose, kalian lihat juga sifat-sifat transpose matriks. Di situ terdapat 4 sifat. Nah, kalian perhatikan penjumlahan matriks lalu transpose A ditambah B, matriks A plus B transpose itu sama dengan matriks A transpose ditambah matriks B transpose. Nah, itu adalah sifat-sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua di situ matriks A ditranspos, lalu dikurung, ditranspos lagi. Berarti 2 kali transpos itu sama dengan matriks A. Artinya itu ketika satu matriks ditranspos 2 kali, hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Paham ya? Dan sifat yang ketiga,
lambda dikali A transpos itu sama dengan lambda dikali A transpos. Itu bisa langsung bila dengan syarat lambdanya itu adalah bilangan skalar yang kemarin telah kalian pelajari pada perkalian matriks. Lambdanya itu bisa jadi dengan 2, bisa jadi min 2, ataupun bilangan pecahan lalu dikalikan langsung dengan matriksnya dan ditranspos. Itu sifat yang ketiga. Dan sifat yang terakhir atau sifat yang keempat itu perkalian dua buah matriks A dikali B, lalu kedua hasilnya itu ditranspos, itu sama juga dengan sifat B transpos atau matriks B transpos dikalikan dengan matriks A transpos. Nah, apa sih Bu? Transpos itu saya belum paham. Itu baru sifat-sifatnya. Nah, kalian perhatikan contoh soal berikut ini mengenai transpos matriks. Oke, kalian lihat contoh soal berikut pembahasannya di bawah ini. Contoh soal nomor 1 dari matriks A ordo 2x2 berikut, tentukan nilai transpos matriksnya. Nah, di situ ada matriks A dengan baris pertama 4, 3 dan baris kedua 8, 7. Tentukan nilai transpos matriks A. Nah, baiklah, kita lihat pembahasan berikut ini. Baris pertama itu ada elemen-elemen 4 dan 3, dan baris kedua 8 dan 7. A transpos itu artinya perubahan letak elemen baris menjadi elemen kolom. Nah, berarti baris pertama 4, 3 itu berubah menjadi kolom pertama, lalu yang arahnya ke bawah. Nah, berarti kalian tulis 4, 3 arahnya ke bawah. Mudah ya. Lalu baris kedua 8, 7 kalian rubah letaknya menjadi kolom kedua 8, 7 dan arahnya ke bawah. Jadi elemen-elemen baris berubah menjadi elemen kolom. Itu namanya transpos matrik atau perubahan letak dari baris menjadi kolom dan sebaliknya. Mudah ya dari contoh soal nomor 1. Oke, sekarang kita lihat contoh soal nomor 2 berikut ini. Nah, contoh soal nomor 2 itu sama dengan pada contoh soal nomor 1. Tentukan nilai transpos matriks X ordo 2x2 berikut ini. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, di situ ada baris pertama, elemen 2 dan 5, lalu kalian rubah letaknya menjadi kolom. Berarti arahnya ke bawah, 2, 5. Dan baris kedua ada angka elemen 3 dan 4, lalu kalian rubah menjadi kolom kedua, 3 dan 4. Nah, mudah ya dari contoh soal nomor 1 dan 2. Oke, kita lihat contoh soal nomor 3 berikut ini. Nah, contoh soal nomor 3 itu ada matriks A dengan ordo 3x3. Artinya ada 3 baris dan 3 kolom. Baris pertama itu ada elemen 1, 2, dan 3. Baris kedua 6, 5, dan 4. Dan baris ketiga 7, 8, dan 9. Nah, kalian bisa mencari nilai transpos matriks dari A berikut. Nah, kalian lihat pembahasannya. Berikut ini. Let's go.
Nah, anak-anak, di situ berarti A transposnya itu adalah baris pertama menjadi kolom pertama, yaitu 1, 2, dan 3. Baris kedua menjadi kolom kedua, 6, 5, dan 4. Sedangkan baris ketiga menjadi kolom ketiga, 7, 8, dan 9. Nah, mudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Di situ kita akan mencoba mengoperasikan penjumlahan matrik lalu mentransposnya. Nah, kalian perhatikan, di situ ada 2 buah matriks. Matriks A dengan elemen baris pertama 1 dan 2 dan baris keduanya 4 dan 3. Dan matriks B dengan elemen baris pertama 5, 6 dan baris kedua 8, 7. Lalu berapakah matriks A plus B transpos? Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, kalian pertama-tama jumlahkan dulu elemen-elemennya. 1 plus 5, 2 plus 6, 4 plus 8, dan 3 plus 7. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan hasilnya. Matriks A plus B. Berapa nilainya? Oke? Nah, maka hasil dari penjumlahan operasi matriks A plus B berarti 6, 8, 12, dan 10. Lalu setelah itu baru hasilnya tersebut ditranspos. Baris pertama menjadi kolom pertama dan baris kedua menjadi kolom kedua. Paham ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi telah menonton, menyimak, dan memahami video pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan kalian dapat menyerap ilmunya dengan baik. Amin. Dan setelah itu Ibu akan memberikan kalian tugas pengetahuan. Nanti di sini kalian dapat mengerjakan atau menentukan nilai transpos dari matriks ordo 2x2. Nah, kalian lihat LKS-nya halaman 44. Di situ ada pilihan ganda nomor 17. Nah, kalian mudah-mudahan dapat mengerjakannya dengan baik. Itu adalah soal pertama. Nah, soal yang kedua itu ada di halaman 45, bagian B nomor 10. Itu adalah soal uraian. Nah, di sini kalian dapat menentukan nilai transpos dari matriks A dengan ordo 3x3. Nah, kalian kerjakan 2 soal tadi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar di rumahnya. Dan tugas yang terakhir, Ibu akan memberikan penilaian keterampilan. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas proyek. Di situ ada di halaman 47 LKS-nya ada bagian pengayaan nomor 1. Nah, kalian kerjakan di rumah. Perhatikan barang-barang yang ada di dalam rumah Anda masing-masing. Dari pengamatan Anda tersebut, buatlah tabel untuk mengetahui jenis barang apa saja dan jumlahnya berapa. Nah, itu mudah ya. Lalu buatlah seperti sebuah matriks. Nah, tentukan baris pertama, kolom pertama, dan elemen-elemennya dari matriks yang telah kalian buat tersebut. Nah, itu merupakan tugas proyek. Berarti Ibu memberikan waktu kepada kalian sampai hari Selasa pekan depan. Jadi sebelum hari Rabu kita masuk ke materi berikutnya, hari Selasa tugas proyek ini sudah terkumpul semua, mudah-mudahan. Amin.
Oke, baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang telah Ibu paparkan beserta tugas-tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, untuk tugas pengetahuan yang tadi itu nanti bisa kalian kumpulkan langsung melalui Google Classroom dan japri ke Ibu. Lalu untuk tugas keterampilan itu adalah tugas project ya. Kalian bisa kumpulkan nanti sampai hari Rabu berikutnya. Nah, untuk pertemuan pada pekan depan kita akan membahas mengenai KD 3.4, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrix, serta KD 4.4, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrix yang berordo 2x2 dan 3x3. Nah, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini dapat kalian terima dengan baik, dapat kalian aplikasikan dengan baik. Nah, sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat belajar di rumahnya, selalu jaga kesehatan kalian, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu minta maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi